Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ikhwan fillah rahimakumullah, apabila seseorang itu tidak mau menerima nasihat, ini artinya ia tidak berada di atas kebaikan. Kalau tidak berada di atas kebaikan, maka ia berada di atas kejelekan. Kalau ia berada di atas kejelekan, maka hasil akhirnya menyimpang. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak faktor kenapa seseorang begitu sulit menerima nasihat, begitu berat menerima kritikan yang diarahkan kepadanya karena suatu kesalahan. Antara lain yang pertama, adamul ikhlas. Karena tidak adanya keikhlasan. Apalagi orang yang dinasehati itu merasa memiliki kedudukan, merasa memiliki pengikut. Seperti seorang da'i ilallah. Seharusnya seorang da'i ilallah itu begitu mudah ketika dinasehati. Begitu mudah menerima kritikan yang diarahkan kepadanya terkait suatu kesalahan. Tetapi memang syaitan dan hawa nafsu bermain di sini. Justru yang terjadi banyak di kalangan mereka yang berat menerima nasihat dan kritikan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fihi al-ikhlas." Di dalamnya ada penekanan tentang persoalan ikhlas. Kenapa? Karena banyak dai-dai yang justru mengajak manusia untuk mendukungnya, untuk membelanya, bukan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebab yang pertama adalah adamul ikhlas, tidak adanya keikhlasan. Dan ini sebab yang terbesar dari sekian sebab yang disebutkan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah al-kibr, kesombongan. Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan dalam sabdanya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau sudah meremehkan manusia, maka nasihat sebaik apapun yang sampai kepadanya tidak akan diterimanya. Karena dia merasa lebih baik daripada yang lainnya. Karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau sudah seperti itu, maka ia akan celaka. Ia akan celaka, akan menyimpang jauh, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang ketiga adalah merasa kuat, merasa aman, merasa senang dengan banyaknya pihak yang memberikan pujian terhadapnya. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mencintai seseorang yang qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ia jatuh ke dalam kesalahan, maka hendaknya kita harapkan agar dia mau menerima kesalahan tersebut, agar dia mau menerima nasihat. Jangan malah kemudian diarahkan pujian-pujian yang berlebihan terhadapnya. Karena sesungguhnya yang demikian ini bisa menghalanginya untuk menerima nasihat dan kritikan. Ya. Kalau memang kita cinta terhadapnya. Tidak ada seorang pun yang maksum dari sebuah kesalahan, siapapun dia. Maka ketika seorang berbuat salah, kewajiban kita adalah meluruskannya, mengingatkannya, memberikan nasihat yang baik. Jangan cenderung kita memberikan pembelaan-pembelaan terhadapnya, mengesampingkan kesalahan yang dilakukannya, dan
memuji-muji setinggi langit kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ini hal yang keliru. Ini sesuatu yang bisa menghalanginya untuk berjiwa besar. Ini sesuatu yang bisa menghalanginya untuk menerima nasihat dan kritikan. Ya. Para ulama mengatakan laisal aibu, bukanlah merupakan aib. Ar-ruju' kembali kepada kebenaran setelah melakukan kesalahan. Wa innamal bala, dan sesungguhnya yang merupakan musibah besar adalah ketika seseorang tamadafi, terus-terusan berada dalam kesalahannya. Ya. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Laisal aibu, bukan aib untuk kita kembali kepada kebenaran setelah jatuh dalam kesalahan. Akan tetapi kalau seandainya kita terus-menerus mempertahankan kesalahan, maka inilah yang disebut dengan kebinasaan dan kehancuran. Oleh karena itu sebab yang berikutnya, sebab yang keempat adalah merasa bahwa nasihat yang diarahkan kepadanya itu dalam rangka menjatuhkan. Ini yang membuat seseorang sulit untuk kembali kepada kebenaran dan menerima nasihat. Ya. Karena merasa nasihat dan kritikan yang diarahkan kepadanya itu dalam rangka menjatuhkannya. Dan ini ada hubungannya dengan yang nomor pertama, yaitu tentang keikhlasan. Kalau seandainya ikhlas, ia tidak akan pernah punya perasaan yang seperti ini. Tetapi karena tidak ada keikhlasan, maka syaitan bermain. Syaitan mempengaruhi pemikirannya. Sehingga ia mempunyai anggapan bahwa orang-orang yang menasehatinya, orang-orang yang mengkritiknya, itu hendak menjatuhkan kehormatan. Menjatuhkan harga diri. Nasallallahu salam. Itu diantara sebab-sebab di mana seseorang sulit, tidak mau menerima nasihat dan kritikan terhadap suatu kesalahan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, faraddun nasihah wa adamu qubuliha samatu min samati ahli batil. Maka kata Syekh Badr, menolak nasihat dan tidak mau menerimanya, sammatun min samati ahli batil, adalah merupakan salah satu ciri dari ahlul batil. Qala ta'ala an Salih alaihi salam mukhatiban qaumahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Saleh alaihi salatu wasalam yang berkata kepada kaumnya, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, kata Saleh kepada kaumnya. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah menyampaikan nasihat kepada kalian, walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kalian tidak menyukai adanya nasihat. Ai falan tantafi'u bidzalika li'annakum la tuhibbunal haqq. Semua nasihat yang disampaikan kepada kalian itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kalian karena kalian la tuhibbunal haqq, tidak mencintai kebenaran. Wala tattabi'una nasihan, dan tidak mau mengikuti si pemberi nasihat. Walakin la tuhibbuna nasihin, tidak mencintai orang-orang yang menyampaikan nasihat. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, talibul haqq yakfihi dalil. Talibul haqq yakfihi dalil. Orang yang mencari kebenaran, satu dalil saja itu sudah cukup bagi. Kalau yang dicari adalah kebenaran. Wasahibul hawa, sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsu, la yakfihi alfu dalil. 1000 dalil tidak cukup baginya. Ya. Kalau sudah sekian kali nasihat-nasihat, arahan-arahan terus disampaikan, tapi tetap tidak bergeming, maka ini ada sesuatunya. Ini ada sesuatunya. Jangan-jangan ia lebih cenderung mengikuti
hawa, mengikuti hawa nafsunya. Dan ini yang tampak. Ya. Karena orang yang mencintai kebenaran, orang yang mengikuti kebenaran, satu dalil saja sudah cukup. Yang mengikuti hawa nafsu 1000 dalil tidak cukup, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-jahilu yu'allam. Kalau orang bodoh itu kewajibannya adalah diajari. Adapun sahibul hawa, jika sudah disampaikan sesuatu kepadanya, maka tidak ada lagi kewajiban apapun bagi kita untuknya. Qala wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu ma'a akabirikum. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih wa sahahahu al-Hakim fil Mustadrak. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan yang kibar di kalangan kalian. Kenapa Syekh mencantumkan hadis ini dalam bab nasihat? Li'anna min akhlaqil kibar at-tanasuh. Karena di antara akhlaknya para kibar at-tanasuh, senantiasa cinta untuk saling nasihat menasehati. Tidak mengedepankan emosi, tidak mengedepankan perasaan, tetapi cinta kepada nasihat. Inilah akhlaknya kibar. Oleh karena itu, Syekh Badar bin Muhammad rahimahullah mengutip hadis ini dalam bab tentang nasihat. Al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan bersama dengan kibar di kalangan kalian. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Wa sahahahu Al-Albani fi sahihah, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Qala wa lafdul akabir 'amun yashmulu kibar sin wa yashmulu al-ulama. Kata akabir atau kibar ini sifatnya umum, mencangkup kibar sin, kibar dalam hal umur, wa yashmulu al-ulama, dan mencangkup al-ulama, kibar dalam hal ilmu. Fa innal barakata fi kalamihim wa nasaihihim wa irsyadatihim wa ghairi dzalika. Karena sesungguhnya keberkahan ada dalam perkataan mereka, nasihat-nasihat mereka, arahan-arahan mereka, dan selainnya. Faman akhadha bi aqwalihim wa nasaihihim wa irsyadihim akhadha bil barakah, wa man tarakaha wa 'arada anha tarakal barakah. Barang siapa yang mengambil perkataannya, perkataan kibar, mengambil nasihat-nasihatnya, mengambil arahan-arahannya, berarti dia mengambil keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan berpaling darinya,